Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Anggini Ningsi, NPM 5021198, kelas 4A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang kita bahas yaitu elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses, dan standar penilaian. Yang kedua yaitu kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan, sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Yang terakhir, yang ketiga yaitu kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan mencakup kualifikasi, kemampuan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan menjadi patokan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum darurat. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum darurat itu melakukan modifikasi dan inovasi KTSB sesuai kondisi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar. Misalnya, satu hari dibatasi hanya 2 atau 3 mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan antara lain yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua tingkat perkembangan peserta didik, yang ketiga kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan yang keempat jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi yang pertama yaitu kurikulum 2013. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik suatu pendidikan dan program pendidikan. Yang kedua yaitu kurikulum darurat. Kurikulum dibuat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dalam kondisi khusus, yaitu sasaran, tujuan, dan program pendidikan yang objektif. Selanjutnya itu kurikulum merdeka. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dan yang terakhir ada standar proses. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Semua siswa harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Proses belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga bisa dilakukan di luar kelas. Guru bukan satu-satunya sumber belajar,
tetapi bisa juga didapatkan melalui media belajar seperti internet dan lain sebagainya. Serta sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi juga bisa melalui contoh dan teladan yang baik. Yang kedua, kurikulum darurat mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Juga untuk mengurangi beban pendidikan dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.